bergeraknya atau backgroundnya itu apa sih Mas? Berawal juga dari Insight Lombok ini ketidaksengajaan. Karena saya berdasarkan hobi, ya udah saya jalani aja, nggak tahu. Saya iseng nulis, banyak yang like ya. Sekedar kebanggaan dari like itu aja. Iya. Ada fitur stikernya. Oh, jadi bikin stiker. Ya, benar. Jadi orang-orang kalau mau balas pesan pakai stikernya Insight Lombok, bahasa Sasak dulu, lokal pride-nya lah. Local pride. Direktorat Jenderal Pajak sendiri, kita juga ada program namanya PPS. Itu program pengungkapan sukarela. Yo, halo Sobers, Sobat Beruga ya, kembali lagi dalam acara podcast Beruga KPP Pratama Mataram Barat. Ya, bertemu lagi dengan saya Edward yang akan memandu obrolan kita pada hari ini. Ya, di samping kita sekarang udah ada Mas Yogi ya. Beliau ini adalah selaku CEO dari Insight Lombok ya, Mas. Oke. Ya, beliau adalah CEO dari Insight Lombok. Sebelumnya saya cerita dikit Mas. Pengalaman saya udah menempati Nusa Tenggara itu udah beberapa tahun terakhir ya, sekitar 5-6 tahun. Jadi saya udah mengetahui akun ini tuh sebenarnya udah dari dulu sebenarnya. Iya. Jadi saya pernah mencari info tentang apa yang ada terjadi di Lombok ini lewat akun Insight Lombok. Jadi dulu saya pernah waktu kejadian gempa. Iya, pas gempa Lombok itu saya tuh nyari info-info gimana sih update terkininya lewat Insight Lombok gitu. Kebetulan pas saya lagi ada di Mataram. Ya, lanjut aja nih Mas. Sebenarnya Mas Yogi itu sebenarnya bergeraknya atau backgroundnya itu apa sih Mas? Mungkin saya cerita awal dulu ya. Dulu waktu sebenarnya Insight Lombok ini lahirnya bukan di Lombok deh. Lahirnya malah di Malang. Di Malang. Dulu waktu saya masih kuliah di Unibrau. Oh, boleh disebutin tahunnya nggak Mas? Oh, boleh. Di tahun 2015 waktu semester akhir lah. Masih kuliah di Unibrau. Itu kan saya dari dulu sebenarnya kuliahnya IT, cuman saya suka nulis, jadi suka nulis cerpen, kayak suka ya nulis kayak di status, nulis panjang-panjang, jadi orang-orang senang baca kayak gitu kan. Nah terus berangkatlah saya, kan pulang tuh kalau kita mahasiswa rantauan 6 bulan sekali pulang. Nah berawal juga dari Insight Lombok ini ketidaksengajaan. Jadi ada kejadian dulu kebakaran. Di apa namanya yang sekarang jadi Lotte, di Hypermart. Iya, jadi di Hypermart kebakaran. Terus saya kesana tuh karena apinya sampai Kota Mataram. Nah terus rekam ngelaporin lah di sosmed. Cuman kalau di Malang dulu ada yang kayak Insight Lombok ini, tapi di Lombok kok saya lihat ngelapornya di mana ya kayak gitu. Iya. Jadi atau set publik aja ya akun. Jadi dulu ada Line, dulu sosmed yang ngetren malah Line, bukan Instagram. Iya, jadi set publik, tulisan ngabarin tentang kejadian, malah rame. Terus kok mikir juga kok rame ya, apa buat platform aja kayak gitu kan. Terus akhirnya belum ada juga di Lombok. Nah, terus tanya sama teman, gimana nih kalau buat platform? Ya coba aja, dia bilang. Akhirnya lahirlah Insight Lombok ini kayak gitu. Awalnya sih saya kuliah di IT, cuman ada hobi yang nulis kayak gitulah, jurnalistik. Jadi disclaimer buat teman-teman yang nonton podcast ini, Insight Lombok itu adalah sebuah platform di mana mereka berbagi informasi baik tentang update berita terkini maupun lain-lain ya Mas ya, mulai dari berita-berita yang sangat bermanfaat ya, mungkin informatif juga. Jadi kira-kira untuk platformnya ada berapa aja Mas? Kalau platform kita kan Insight Lombok aja nih sekarang, cuman aktifnya itu kita aktif di Instagram, aktif di Facebook, di Twitter, di TikTok, sama di YouTube. Cuman yang emang yang nge-up-nya sih di Instagram ini. Ya, iya. Malah yang awal kita bergerak lewat Line udah nggak ada sekarang Line. Iya.
Kayaknya juga kurang ini ya kalau lain ya kalau di Indonesia untuk tahun ini. Iya gitu. Iya, awalnya Instagram. Dulu malah Instagram itu cuman untuk posting-posting foto. Bahan pribadi aja ya, bukan untuk sosial media untuk umum ya. Oke. Ya. Oke, biar agak nyantai kita sambil ngopi-ngopi, minum-minum dulu, Mas. Oke, thank you, Mas. Thank you. Oke, lanjut lagi. Gimana waktu Mas Yogi pertama kali menekuni profesi ini ya? Yeah. Awalnya kepikiran nggak sih? Maksudnya, apakah bakat dan apa yang sudah dipelajari itu kan harusnya nggak nyambung nih, Mas? Iya. Yeah. Maksudnya dulu tuh gimana sih menekuninya gitu, Mas? Kalau dulu kan saya masih terbagi dua nih kan, antara kuliah sama ini. Ada sesuatu yang saya dulu awalnya saya emang nggak tahu mau sampai mana sih Insight Lombok nih, karena saya berdasarkan hobi ya udah saya jalani aja, nggak tahu saya iseng nulis banyak yang like ya, sekedar kebanggaan dari like itu aja. Iya. Terus lama kelamaan kayaknya ini bisa serius, kayak waktu Mas bilang ada gempa itu kan ternyata semua butuh Insight Lombok gitu. Baru di sana ngelihat peluang, ini kayaknya emang harus diseriusin. Dan emang gempa Lombok itu yang emang titik baliknya sih, maksudnya turning point-nya nge-up-nya Insight Lombok di sana. Jadi ini kayaknya emang harus sudah serius nih. Saya memang maksudnya yang sebelumnya nggak tahu diyakinin juga sama teman-teman yang sebelumnya, Gi, ini udah serius nih mediamu, ayo gimana langkah selanjutnya gitu ya. Saya belajar yang kayak kan banyak juga media-media yang udah ada yang berangkat dari laporan warga kayak gini, kayak di Jogja, kayak di Jogja ada yang info cegatan Jogja. Iya, benar. Nah, itu kayak gitu udah besar sekali kan. Ya itu lihatnya dari sana sih contohnya. Gitu. Mungkin ide konten aja Mas bisa ditambahin info cegatan juga di Mataram gitu. Iya, kayak gitu. Jadi di mana jalan ini ada cegatan gitu harusnya. Kayak gitu. Gitu, iya. Oke, bercanda aja Mas ya. Jadi untuk konten sendiri Mas, awalnya itu hanya laporan-laporan aja atau tulisan-tulisan aja? Gimana? Saya selain hanya laporan juga dulu saya buat konten, emang seneng juga kan. Ibaratnya dulu ada nama nge-up juga stiker Insight Lombok. Jadi ada dulu di Line ada fitur stikernya. Jadi bikin stiker. Benar. Jadi orang-orang kalau mau balas pesan pakai stikernya Insight Lombok, bahasa Sasak dulu, lokal pride-nya lah. Jadi orang-orang bukan malah nanya lagi di mana, dia pakai stikernya Insight Lombok kayak gitu. Itu juga salah satu turning point-nya sih Insight Lombok bisa gini karena dulu terkenal karena stikernya ya kayak gitu. Itu sih dulu saya juga selain nerima laporan warga aktif buat stiker sama juga konten-konten yang hiburan-hiburan kayak dulu pernah buat juga yang awal-awal kayak logat Sasak kayak gimana, komedi gitu kayak gitu dulu. Untuk sekarang masalah konten gimana Mas? Atau udah ngalir aja atau emang kalau dulu kan ibaratnya dulu ya tim kecil aja, bahkan saya sendiri dulu timnya, sekarang udah punya tim yang lumayan, jadi ya emang harus saya targetkan sih teman-teman ini yang ada per divisinya ini. Per divisinya jadi udah idenya bukan dari saya aja, dari tim-tim yang lain. Iya, jadi sama kayak kita juga kerjanya ngonten. Iya. Jadi ya itulah suka dukanya Mas ya. Untuk misalnya, tapi mungkin Masnya punya ini nggak, salah satu karya yang sebenarnya idealisnya Mas Yogi, tapi untuk kualitas share dan ratingnya itu mungkin nggak disukai sama penonton. Kira-kira ada nggak? Itu yang saya bilang dulu kan saya sering buat komedi gitu. Cuman permintaan minat warga net itu ternyata lebih ke kejadian. Jadi saya memilih nih mau buat Insight Lombok ini mau dibawa kemana, mau ikutin idealis kita yang santai, yang kayak gini, atau yang kaku, yang malah kejadian. Harus kan kalau kejadian tuh kita nggak boleh bercanda kan, kayak gitu. Jadi idealis saya sebenarnya di itu yang komedi. Cuman ngikutin ini kemauan warganet tuh lebih banyak like-nya, seneng sama yang kejadian. Iya, mungkin karena butuh ya Mas, mungkin kayak bagaimana aktual yang terjadi, update-nya gitu. Jadi untuk setelah itu pun jadi sekarang
Tapi tetap saya imbangi sih sekarang, jadi buat berita itu yang nggak terlalu serius. Jadi ya semisal seminggu sekali lah share yang konten-konten yang santai-santai. Karena kalau kita nge-share yang serius-serius bakal stres nanti Lombok ini. Iya, benar. Pasti harus diimbangi Harus dengan ada yang hiburannya santai-santai. juga, Harus ada benar. hiburannya juga. Iya. Jadi untuk masalah konten kayak gitu ya Mas ya. Kira-kira dulu waktu membangunnya itu ada kendala apa sih Mas mungkin? Itu sih dulu Dari kan sisi idealis dan yang pertama itu sih kalau dari dulu kan saya timnya kecil, jadi mikirnya kalau nggak saya sendiri atau enggak ya sendiri gitu mikirnya karena timnya kecil kan. Nah sekarang udah ada tim besar, lebih mudah lagi. Kendalanya waktu dulu karena timnya masih kecil gitu sih, kayak mau ada lagi yang ngetren nih, buat doang, itu kan butuh effort kalau kita benar. timnya masih kecil tuh. Kalau sekarang kan apa yang ada tren kita bisa buat langsung, kayak MotoGP kita bisa ke sana. Kalau dulu masih kecil, masih sedikit kan mikir-mikir juga mau buat semisal sehari mau buat berapa konten. Kalau sekarang bisa kuantitasnya aja sih. Oh, kuantitas sama konsistensi ya? Iya, konsistensi. Iya. Sorry Mas, ini kita sambil minum dulu. Ya. Kebetulan nih kita sekarang lagi nongkrong di ini Mas ya, sisi tropis. Yes. Ya, kebetulan di kantornya Insight Lombok ini ada kafenya juga. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong sore-sore ini, kayaknya sore-sore keren juga Mas ya tempatnya. Iya. Ya, jadi langsung aja ke sisi tropis. Ya, ini saya pesen kopi susu gula aren. Ya, lanjut lagi Mas. Iya. Kayaknya sih lihat Masnya ini kan masih muda banget ya. Antara mungkin ada cita-cita atau misi yang belum diraih itu apa sih Mas? Kalau dari medianya nih ya. Atau yang mungkin Mas sendiri pengen lakuin gitu. Kalau dari saya, nah sama yang tadi saya bilang di awal, saya sebenarnya nggak tahu apa sih ini cita-cita sendiri. Kalau saya lihat Insight Lombok yang sekarang nih ya, ini berangkat dari yang visi misi yang saya dulu waktu diyakini kayaknya bisa besar nih. Nah itu belum mikir ke sejauh mana lagi, kayak gitu aja sih kalau dari pribadi. Sedang digeluti lah cita-cita saya yang dulu pengen Insight Lombok ini kayak punya kantornya, timnya yang besar, ya kayak gitu. Ini berangkat dari cita-cita masa lalu. Oke. Tapi ada nggak sih keinginan Mas kayak misalnya ngasih timbal balik feedback untuk maksudnya untuk masyarakat sendiri, kayak untuk Lombok sendiri, kayak meningkatkan pariwisata atau apa gitu? Saya lihat kan kontennya banyak juga yang seperti itu. Gitu. Itu sih kita emang lagi salah satu dari visi misinya Insight Lombok ini kan yang saya bilang kita lagi gandeng Pok Darwis. Boleh dijelasin? Apa ya panjangnya Pok Darwis ya? Oh iya. Semacam pariwisata. Iya, pariwisata di desa-desa. Jadi punya satu Pok Darwisnya itu. Kan kita punya nih timnya Insight. Sebenarnya saya cerita dulu timnya Insight Lombok nih. Jadi kita punya wartawan di setiap daerah. Di Lombok Tengah ada, di Lombok Timur ada, di Mataram ada, sama di Lombok Barat. Nah itu jadi di situ tuh kita emang ayo tim wartawan ini gandeng Pok Darwis, setidaknya kita punya berita tentang wisata kan sekarang lagi nge-up-nya. Lagi high banget ini semenjak MotoGP kemarin. Apalagi Pak Sandiaga Uno kan berapa kali dia kesini, dia juga nyamperin juga kan, maksudnya ngobrol sama tim wartawan Insight Lombok, makasih buat konten-konten wisatanya kayak gitu. Kemarin sempat ketemu, yaitu salah satunya yang kita timbal balik kita buat masyarakat ya, minimal kita harus ada nih ngangkat wisata setiap daerah ada. Jadi alhamdulillah setiap 2 hari sekali lah ada konten-konten wisata kayak gitu. Kayak pernah tiba-tiba kayak wartawan yang nyamar sekaligus dia kayak jadi pengunjung gitu. Dia bilang dari Insight Lombok, kaget orangnya. Wah, Insight Lombok langsung kayak di VIP kan gitu. Iya, berarti sudah segede itu ya pengaruhnya Insight Lombok di sini. Jadi wisatanya nge-up juga kayak gitu. Kalau ada info-info wisata dikabarin aja biar kita ke sana. Siap. Jadi kita juga diajakin jalan-jalan dong Mas? Iya, siap. Tiap minggu kok kita jalan-jalan. Waduh, asik banget ya. Terus gini Mas, mungkin punya harapan sendiri terhadap bagaimana pajak di Indonesia, atau mungkin punya keluh kesah terhadap
apa yang mungkin pernah dialami, pengalaman nggak menyenangkan gitu? Selama ini saya menyenangkan terus sih. Iya. Selama mengurus perpajakan di Mataram Barat, terutama waktu ngurus NPWP kemarin kan semua wajib nih punya NPWP tim kita kayak gitu. Terus gimana LO-nya kayak kita nanya apa terus dibalas cepat kayak gitu. Ya saya dari pelayanan pajak Mataram Barat ini ya cukup bagus sih kalau sampai sekarang ngalaminnya kayak gitu. Ya. Kalau untuk pelayanannya udah cukup bagus ya Mas? Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin punya kritik dan saran untuk kita juga bisa langsung tulis di komen di bawah ini. Oke. Jadi mungkin cukup itu aja Mas obrolan kita pada sore hari ini. Ya. Buat teman-teman juga mau nginfoin terkait apa yang update yang hangat-hangatnya ya di bulan-bulan ini. Jadi buat Mas Joki juga. Jadi untuk kantor Direktorat Jenderal Pajak sendiri kita juga ada program namanya PPS. Itu program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela. Gotong royong adil dan setara. Jadi DJP saat ini itu sedang menjalankan program yaitu penghapusan dosa-dosa. Nah, jadi bagi wajib pajak yang punya dosa-dosa mulai dari tahun 2016 sampai 2020 itu bisa diampuni atau bisa dihapuskan. Iya. Jadi untuk teman-teman juga atau mungkin Masnya pengen tahu info lebih lanjut, penasaran gimana sih itu? Nah, langsung aja kepoin sosial media kita. Di Instagram ada Pajak Mataram Barat atau langsung tulis di kolom komen. Ya. Jadi gitu. Oke, mungkin itu aja Mas obrolan kita sore hari ini. Buat teman-teman sekalian, kalau menurut kalian konten ini bagus, cepat klik tombol like-nya, subscribe sama share sebanyak-banyaknya. Jadi buat challenge juga, kalau suka namain konten ini konten apa, oke? Saya Edu, ciao, sampai ketemu di konten selanjutnya.